Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul peran orientasi etik anggaran terhadap kinerja manajerial. Untuk kelompok kami yang pertama Wahyu Prasetyo, teman saya sendiri. Untuk yang kedua Sunita Arsono, dan untuk yang ketiga itu adalah saudara Sadar. Kemudian untuk abstraknya, penelitian dan perspektif tentang akuntansi anggaran etis telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun banyak penelitian sebelumnya dan saat ini mengenai etika penganggaran sering berfokus pada senjangan anggaran yang telah dilakukan di 3 individu. Selain itu, patologi digunakan oleh studi sebelumnya. Ukuran etika penganggaran masih bervariasi. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh orientasi etika penganggaran terhadap kinerja manajerial melalui keadaan informasi akuntansi, efektivitas pengambilan keputusan, dan komitmen karyawan. Kedua, introduction, perkenalan. Sistem penganggaran memainkan peran penting untuk manajemen bisnis, terutama perusahaan yang terdesentralisasi. Sebuah perusahaan membutuhkan anggaran untuk menerjemahkan semua strategi perusahaan menjadi rencana jangka pendek atau jangka panjang. Tujuan anggaran adalah salah satu alat penting yang digunakan untuk semua tingkat manajerial merencanakan mengontrol aktivitas perusahaan dan membuat bisnis mencapai tujuan tertentu dan operasi yang sesuai. Proses penganggaran telah berkembang dari peran utama dalam perencanaan pengendalian manajerial untuk digunakan untuk tujuan pengendalian dan perencanaan dan nilai tambah bagi perusahaan yang disebut strategi penganggaran. Selanjutnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji peran orientasi etik penganggaran terhadap kinerja manajerial. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji pengaruh orientasi etik penganggaran terhadap keadaan informasi akuntansi, efektivitas pengambilan keputusan, dan komitmen karyawan. Dan untuk yang kedua, untuk mengetahui peran keandalan informasi akuntansi, efektivitas pengambilan keputusan, dan komitmen karyawan terhadap kinerja manajerial. Langkah-langkahnya, untuk yang pertama menjelaskan kerangka teori penelitian ini termasuk penyajian tesis. Selanjutnya membahas metode penelitian, yaitu partisipan, instrumen, dan pengukuran variabel. Dan yang ketiga menunjukkan hasil dari analisa regresif. Kemudian ini untuk yang teori foundation, teori-teorinya. Untuk yang pertama, economic theory atau teori ekonomi. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa anggaran memberikan dasar yang adil untuk memilih dan berbagi informasi tentang proses penganggaran. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa bawahannya mengetahui informasi tentang tugas dan lingkungan tugas mereka lebih dari atasan. Teori ini menyarankan bahwa individu yang terlibat dalam proses penganggaran dimotivasi oleh berbagai informasi dan koordinasi tugas. Oleh karena itu, penganggaran partisipasi akan membantu manajer mendapatkan informasi dan dengan demikian mengurangi ketidakpastian. Dan untuk yang kedua, psikologi teori atau teori psikologi mengumumkan bahwa ada 2 alasan diperlukannya partisipasi anggaran, yaitu yang pertama ketidakpastian dan yang kedua asimetri informasi. Yang pertama, keterlibatan manajer atas dan bawah dalam kontrol penganggaran partisipasi informasi asimetris. Ketidakpastian tugas. Untuk yang kedua, partisipasi anggaran memungkinkan individu untuk mengurangi tugas dan meningkatkan kepuasan kerja, dan pada gilirannya menyebabkan berkurangnya kesenjangan anggaran. Selain itu, teori psikologi juga memperkenalkan 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama pencapaian nilai, yang kedua motivasi, dan yang ketiga kognisi. Yang
keempat, sosiologi teori atau teori sosiologi. Teori ini menjelaskan bagaimana konteks organisasi, misalnya ketidakpastian lingkungan dan struktur mempengaruhi partisipasi anggaran. Karena lingkungan organisasi menjadi lebih tidak pasti, seperti desentralisasi dan diferensiasi fungsional, diperlukan mekanisme yang lebih terorganisasi, yaitu anggaran partisipasi untuk mengkoordinasikan aktivitas unit dan menyelaraskan semua aktivitas dalam organisasi. Dan untuk yang keempat, itu ada kontingensi teori atau teori kontingensi. Teori ini bagian dari teori perilaku yang menyatakan bahwa tidak ada cara terbaik untuk mengatur perusahaan, memimpin perusahaan, atau membuat keputusan, dan bahwa gaya organisasi kepemimpinan yang efektif dalam beberapa situasi mungkin tidak berhasil di tempat lain. Sebaliknya, tindakan optimal bergantung pada situasi internal dan eksternal. Dalam bidang penelitian akuntansi, penelitian mengartikan bahwa praktik akuntansi manajemen informasi dan formal dan informal, serta metode pengambilan keputusan yang mengatur alokasi aset organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan teori kontingensi untuk mengidentifikasikan dua perspektif orientasi etika penganggaran, yaitu mengalokasikan keadilan sumber daya dan proses penganggaran partisipasi, dan untuk mengevaluasi hubungan antara orientasi etika penganggaran dan manajemen